adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi bersama Kakak Lilis. Kakak Lilis akan menemani adik-adik selama mengikuti ibadah online. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu hingga saat ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memulai ibadah online, kiranya Tuhan memberkati setiap kami saat ini. Bahkan Tuhan, kami yang saat ini dalam masa pandemi, Tuhan kiranya yang selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami serahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Setelah adik-adik berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Minggu ini bertemu lagi dengan Kanana. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kanana akan mempersilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, lalu membuka serta membaca Alkitab dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Shalom adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan minggu ini? Ya, firman Tuhan minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 disebut sebagai nyanyian Salomo. Ayo, ada yang ingat nggak? Salomo itu siapa? Ya, Salomo adalah raja orang Israel yang menggantikan Raja Daud, yaitu ayahnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Daud merupakan raja yang sangat dicintai oleh orang Israel. Ia sudah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Israel. Tapi, ada cita-cita Raja Daud yang belum terwujud loh. Apa ya kira-kira? Ya, membangun bait Allah di Yerusalem. Raja Daud ingin sekali membangun bait Allah. Semua bahan-bahan sudah dia siapkan. Namun, ternyata bait Allah belum juga terbangun. Kenapa ya? Karena Tuhan Allah tidak berkenan Raja Daud yang membangunnya. Wah, pasti Raja Daud sedih ya. Tapi Tuhan berjanji bahwa bait Allah nanti akan dibangun di zaman Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Akan tetapi, tentunya jika Salomo hidup takut akan Tuhan. Akhirnya di zaman Raja Salomo terwujudlah cita-cita dan harapan yang sudah dinanti-nantikan, yaitu terbangunnya bait Allah. Bahkan, orang Israel pun hidup dalam damai dan tentram. Nah adik-adik, bagaimana semua itu bisa terjadi? Ternyata bukan karena kehebatan Raja Salomo loh atau para bawahannya, tapi karena Tuhan Allah berkenan menolong sehingga semua berhasil.
Raja Salomo mengakui bahwa jika bukan Tuhan yang menolong, maka sia-sia semua usahanya. Adik-adik, pasti kita semua memiliki cita-cita dan harapan ya. Dari firman Tuhan ini mau menunjukkan bahwa adik-adik semua bisa mewujudkan cita-cita adik-adik jika adik-adik mau berusaha dengan keras dan juga tetap hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan minggu ini juga ingin mengatakan bahwa semua anak-anak adalah anugerah pemberian yang berharga dari Allah. Dan anak-anak dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi masa kini maupun masa depan. Di masa depan, anak-anak juga bisa menjadi tumpuan atau andalan dari orang tua dan keluarganya loh, seperti Bapak Salomo tadi. Yang awalnya hanya anak dari Daud, namun kemudian ia meneruskan pekerjaan ayahnya, terutama dalam membangun bait Allah. Lalu dia berhasil adik-adik. Maka itu adik-adik perlu bertumbuh dalam pemahaman yang takut akan Tuhan, sehingga bisa menjadi seperti Raja Salomo yang hidup membawa berkat. Nah, adik-adik juga diingatkan kembali nih, bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan sangat sayang anak-anak. Tidak ada anak-anak yang jelek ataupun buruk. Semua anak-anak baik dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus bahkan berkata bahwa anak-anaklah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi, anak-anak harus punya cita-cita dan harapan akan masa depan, termasuk adik-adik. Makanya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong untuk menggapai cita-citamu, asalkan itu baik dan kamu tetap berserah kepada Tuhan. Tetap mendengar perintah mama papa, tetap menjauhi larangan Tuhan, dan juga berbuat baik ke semua orang. Dan jangan lupa, tetap giat belajar, rajin, dan tekun ya dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya adik-adik. Dan juga adik-adik harus berserah kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik ciptakan, serahkan kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu ini ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa semua anak di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Semua anak di dunia ini adalah pusaka milik Tuhan. Tidak ada anak-anak yang jelek maupun buruk. Semua baik dan berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang pada anak-anak. Bahkan Tuhan pernah berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku. Oleh karena itu, adik-adik harus mempunyai cita-cita serta harapan untuk masa depan. Nah, selain giat belajar, adik-adik juga selalu ingat kalau adik-adik harus takut akan Tuhan dan juga selalu mengandalkan Tuhan agar cita-cita ataupun harapan adik-adik dapat tercapai. Karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah IMPA online minggu ini, Kanana akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik silakan sikap berdoanya ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sehingga kami dapat kembali IMPA secara online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak takut mempunyai cita-cita yang baik untuk masa depan kami. Ajar kami lebih percaya diri karena Tuhan menciptakan semua anak-anak baik dan berharga di mata Tuhan. Tuhan juga hendaknya mau memimpin serta membimbing kami dalam menggapai cita-cita kami. Tuhan berkati juga orang tua ataupun keluarga kami. Berilah mereka bijaksana dan juga kasih agar kami dapat tumbuh dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami juga yang telah kami kumpulkan.
Kiranya berkat persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa kami dalam menghadapi COVID ini. Tuhan berkati kami agar kami selalu patuh akan protokol kesehatan, agar pandemi ini cepat berlalu. Tuhan juga untuk teman-teman kami mau berdoa untuk keadaan mereka yang mungkin dalam keadaan yang sakit. Tuhan pulihkan mereka melalui obat-obatan dan juga dokter. Tuhan Yesus, kami serahkan 1 minggu ke depan kami dengan segala kegiatan kami. Bentuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dalam menjalani semua kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu mendengarkan nasihat Papa dan Mama. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.